Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam perenungan intim dengan Allah. Pada hari ini hari Kamis tanggal 21 Mei 2026, kita akan mendengarkan dan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan yang bertemakan sebelum rantai perak diputuskan. Sebelum kita memulai untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus untuk perenungan pada hari ini ya Bapa. Bapa, sebelum kami mendengarkan dan merenungkan firman-Mu, kami mau membuka hati dan pikiran kami agar Engkau yang dapat mengubahkan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah firman ini menjadi rema bagi kami ya Bapa. Kami siap mendengarkan, kami siap untuk merenungkan firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Pada perenungan hari ini yang berfokus dalam Pengkhotbah pasal 12. Lalu pembacaan Alkitab kita satu tahun ini terdapat di dalam 1 Raja-Raja pasal 14 sampai 15 dan Matius pasal 9 ayat 18 sampai 38. Ayat emasnya yang terambil dalam Pengkhotbah 12 ayat 1 dan ayat yang ke-6 saya akan membacakannya, demikian firman Tuhan. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan, tak ada kesenangan bagiku di dalamnya, sebelum rantai perak diputuskan dan pelita emas dipecahkan, sebelum tempayan dihancurkan dekat mata air dan roda timba dirusakkan di atas sumur. Kalau kita mau jujur, banyak dari kita hidup seolah-olah waktu itu tidak terbatas. Kita berkata, nanti saja saya serius ikut Tuhan. Nanti saja saya mulai melayani. Nanti saja saya akan berubah. Kita berpikir kita punya banyak waktu. Tapi firman Tuhan hari ini seperti membangunkan kita sebelum rantai perak diputuskan. Ini adalah gambaran yang sangat kuat. Hidup kita seperti sebuah rantai perak yang indah, berharga, tetapi bisa putus kapan saja. Tidak perlu badai besar, tidak perlu kejadian besar, cukup satu momen, dan semuanya bisa berubah. Hamba Tuhan terkenal bernama Jonathan Edwards pernah berkata, gunakan setiap momen hidup untuk kemuliaan Tuhan. Kita sering menunda hal-hal yang paling penting, seperti mengasihi, melayani hidup bagi Tuhan, padahal yang kita tidak tahu adalah apakah kita masih punya waktu untuk nanti? Kitab Pengkhotbah ditulis oleh Raja Salomo, orang yang paling berhikmat, paling kaya, paling berpengalaman. Ia sudah mencoba segalanya, mulai dari kesenangan, kekayaan, dan pencapaian. Namun di akhir hidupnya ia menyimpulkan bahwa semua itu sia-sia tanpa Tuhan. Pasal 12 adalah penutup hidupnya, seperti seorang ayah yang berkata kepada anaknya, jangan ulangi kesalahan saya. Jangan tunggu sampai terlambat. Makna sebelum rantai perak diputuskan di ayat 6 menggambarkan rantai perak diputuskan, buli-buli emas dipecahkan, tempayan pecah, roda rusak. Semua ini adalah gambaran kematian. Maknanya, hidup itu berharga seperti perak, tapi juga rapuh, bisa putus kapan saja. Kita sering merasa kuat, kita merasa sehat, kita merasa masih lama, tetapi firman Tuhan berkata, hidup itu tipis, sangat tipis. Mazmur 39 ayat 5 berkata, sesungguhnya hidupku seperti beberapa telapak tangan saja. Ada 3 kebenaran yang sering kita abaikan. Yang pertama, hidup itu singkat dalam Mazmur 90 ayat 10 yang mengatakan umur kami 70 tahun, tapi terasa cepat sekali bukan? Lalu yang kedua, hidup itu tidak pasti dalam Amsal 27 ayat 1 yang mengatakan, janganlah memuji diri karena hari esok. Lalu yang ketiga, kesempatan tidak selalu datang 2 kali. Pengkhotbah 12 ayat 1 berkata, ingatlah akan penciptamu, bukan nanti, tapi sekarang. Kalau hidup ini singkat, maka pertanyaannya, apa yang kita lakukan dengan hidup ini? Tuhan tidak menilai seberapa lama kita hidup, tapi bagaimana kita hidup. Kolose 3 ayat 23 berkata, apapun yang kamu lakukan, lakukanlah seperti untuk Tuhan.
Ada 3 panggilan bagi orang percaya sebagai berikut. Yang pertama, panggilan untuk mengingat Tuhan sekarang. Pengkhotbah 12 ayat 1 mengatakan, "Ingatlah akan penciptamu." Artinya, hidup dengan kesadaran akan Tuhan, tidak menunda hubungan dengan Tuhan. Lalu yang kedua, panggilan untuk melayani sekarang. 2 Korintus 6 ayat 2 mengatakan, "Sekarang adalah waktu perkenanan itu. Jangan tunggu, sudah mapan, sudah sempurna, sudah siap, karena kita tidak akan pernah cukup siap." Lalu yang ketiga, panggilan untuk mengasihi sekarang. Dalam 1 Yohanes 3 ayat 18 mengatakan, "Marilah kita mengasihi dengan perbuatan." Jangan tunggu orang berubah dulu, keadaan membaik dulu, kasihi sekarang. Banyak orang berkata, "Nanti saya mau lebih dekat dengan Tuhan, nanti saya mau melayani." Tapi ada yang kehilangan kesempatan, ada yang waktunya habis, ada yang menyesal di akhir hidup. Sebaliknya, ada orang yang setia dalam hal kecil, melayani tanpa terlihat, mengasihi tanpa memilih, dan hidupnya menjadi berarti. Hari ini firman Tuhan tidak hanya mengajar kita, tetapi mengingatkan kita bahwa hidup ini berharga, singkat, rapuh, dan suatu hari rantai perak itu akan diputuskan. Tapi hari ini kita masih hidup, kita masih diberi kesempatan, kita masih bisa berubah. Hari ini adalah kesempatan untuk mengasihi lebih sungguh, untuk melayani lebih setia, untuk hidup lebih dekat dengan Tuhan. Jangan tunggu nanti, karena nanti belum tentu ada. Hiduplah hari ini untuk Tuhan. Refleksi kita pada hari ini kita diingatkan bahwa hidup ini seperti rantai perak yang berharga tetapi rapuh. Kita tidak tahu kapan waktunya akan berakhir. Kita tidak tahu berapa lama kesempatan ini ada. Namun, satu hal yang pasti, hari ini kita masih diberi waktu. Dan itu berarti Tuhan masih memberi kesempatan. Tuhan masih memanggil kita. Tuhan masih ingin memakai hidup kita. Jika hari ini adalah hari terakhir kita, apakah kita siap? Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk perenungan pada hari ini ya Bapa. Bapa, kami mau siap ya Bapa untuk melayani Engkau lebih lagi, untuk mengasihi sesama kami lebih lagi ya Bapa. Kami tidak mau menyesal di kemudian hari ya Bapa. Tuhan Yesus, kami tahu kami berharga di mata-Mu ya Bapa. Hidup ini sangat singkat ya Bapa. Kami mau memakai waktu kami dengan sebaik mungkin ya Bapa, untuk saling memperlengkapi, untuk saling mengasihi dimanapun kami berada ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau hidup mulai hari ini dengan memakai waktu lebih lagi ya Bapa untuk melayani Engkau. Kami tidak mau sia-sia ketika rantai perak diputuskan ya Bapa. Kami mau hidup dengan waktu yang tepat sesuai dengan rencana-Mu. Biarlah Tuhan hidup kami seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Bapa. Sampai kapanpun, sampai tiba waktunya, kami mau hidup selalu seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Bapa, biarlah firman ini menjadi rema bagi kami. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Salam sejahtera bagi kita semua, shalom.